Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nino Nurhandika, apoteker dari Apotik Hakim Pharma. Selamat datang adik-adik SMK Mulu. Selamat bergabung di sekolah yang luar biasa ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nino Nurhandika. Saya sebagai apoteker. Mungkin di sini adik-adik semuanya sudah tahu ya apoteker itu apa, karena di SMK Mulu ini sudah ada jurusan farmasi. Yang pastinya kalian sudah tahu dong farmasi itu apa. Nggak mungkin kan kalian masuk jurusan farmasi tapi kalian nggak tahu farmasi itu apa. Oke, lanjut saja. Kali ini saya akan memberikan beberapa pengenalan tentang dunia farmasi intinya ya. Yang pertama, saya akan mengenalkan farmasi itu apa. Adik-adik tahu enggak farmasi itu apa? Mungkin yang ada di benak kalian ketika ada kata farmasi, yang muncul adalah kata obat atau apotik atau rumah sakit. Itu semuanya benar, tapi wawasan itu bisa jadi lebih luas ketika kita ada dalam dunia farmasi itu sendiri. Yang pertama, saya akan mengenalkan tentang obat. Obat itu apa? Obat itu dalam definisi formalnya, obat itu adalah racun, seperti lambang farmasi itu sendiri. Ada yang tahu lambang farmasi itu seperti apa? Nanti kalau kalian sudah bertemu dengan guru farmasi kalian, pasti nanti kalian akan diajari tentang lambang farmasi. Lambang farmasi itu gambarnya gelas tapi dililiti ular. Maksudnya apa? Gelas itu sebagai wadah, sebagai obat. Ular itu apa? Ular itu adalah hewan yang berbahaya, yang berbisa. Jadi, obat itu bisa berbahaya kalau diminumnya tidak sesuai aturan atau tidak sesuai dosis. Tapi, kalau obat itu digunakan sesuai dosis, obat itu akan menguntungkan, akan menyembuhkan pasien itu sendiri. Begitu ya. Kemudian fungsi obat. Fungsi obat itu apa? Fungsi obat itu bukan hanya menyembuhkan, tapi bisa mencegah, menyembuhkan, atau merawat. Misalnya, mencegah penyakit TBC, mencegah penyakit polio. Biasanya kalau mencegah apa? Kalau mencegah itu biasanya dengan vaksinasi ya. Kemudian menyembuhkan penyakit kulit misalnya, menyembuhkan gatal-gatal, itu menyembuhkan. Merawat itu contohnya seperti kosmetik. Ya, kosmetik itu termasuk dalam obat-obatan ya. Kemudian golongan obat itu macam-macam ya. Mungkin seperti yang adik-adik tahu sebelumnya bahwa golongan obat itu apa? Menurut adik-adik apa? Sirup, tablet ya. Tapi golongan obat itu ada berbagai macam. Ada obat keras, ada obat bebas terbatas, narkotika, psikotropika, dan masih banyak lagi. Nanti kalau kalian sudah memasuki pelajaran jurusan farmasi, kalian akan mengenal itu semua dan itu seru sekali. Selamat. Kemudian mungkin di sini yang adik-adik pertanyakan, kalau saya sekolah farmasi nanti kedepannya gimana? Nanti saya bisa sekolah apa? Nanti saya jadi apa? Mungkin seperti itu.
Karena tidak semua anak farmasi itu ingin memasuki farmasi karena keinginan dirinya sendiri. Ada yang karena orang tua, ada yang karena ikut-ikutan teman, ada yang karena tidak masuk di sekolah lain mungkin ya. Tapi menurut saya kalian masuk farmasi ini sudah jalan yang tepat. Kenapa? Karena prospek kerja farmasi kedepannya ini sangat amat luas sekali. Tapi kalau kalian ingin kerja yang lebih luas lagi, kalian bisa menjadi apoteker. Kemudian mungkin ada pertanyaan, kalau saya sekolah SMK farmasi saja, apakah saya bisa kerja? Apakah saya bisa langsung kerja? Sangat bisa sekali, karena sekarang itu sangat dibutuhkan tenaga farmasi. SMK farmasi juga sangat dibutuhkan. Banyak sekali kakak kelas kalian yang begitu lulus, ijazahnya belum keluar, langsung direkrut oleh apotik-apotik besar seperti K24, Kimia Farma, atau apotik-apotik swasta yang ada di kota-kota. Seperti itu. Kemudian pendidikan apa yang harus kalian tempuh ketika kalian keluar SMK farmasi? Mungkin kalau kalian memilih jalan pendidikan, kalian bisa ke D3 farmasi atau S1 farmasi yang kemudian nanti bisa lanjut apoteker ya. Kalau D3 farmasi itu kalian bisa sekolah akademi farmasi itu biasanya 3 tahun. Nanti kalian dapat titel nanti kalian sebagai TTK ya, titelnya AMD Farm atau tenaga teknis kefarmasian atau asisten apoteker ya. Kemudian kalian bisa S1 farmasi. S1 farmasi ini kalian sekolah 4 tahun normalnya ya, kalau kalian rajin. Kemudian nanti titelnya S-Farm. Setelah S1 kalian bisa APT atau apoteker, itu 1 tahun. Jadi kalau kalian ingin jadi apoteker itu 5 tahun. Kalian harus menempuh perjalanan 5 tahun. Kalau misalnya, Bu, saya kalau D3 dulu gimana? S1-nya nanti. Oke, enggak apa-apa. Nanti kalian bisa alih jenjang ke S1 gitu. Kemudian sebutan untuk orang farmasi itu seperti apa sih? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Jadi kalau SMK farmasi itu masih sebagai asisten tenaga teknis kefarmasian atau asisten TTK. Kalau D3 itu sebagai TTK. Kalau S1 jatuhnya masih TTK. Tapi kalau kalian sudah menempuh profesi apoteker, kalian bisa menjadi apoteker. Gitu. Kemudian untuk untuk lulusan farmasi nanti mau jadi apa, itu banyak sekali prospeknya. Mungkin selama ini ketika kalian mendengar kata farmasi itu kalian mungkin hanya kerja di apotik, di rumah sakit gitu ya. Tapi itu masih sebagian kecil. Masih banyak lagi tempat kerja yang di sana itu membutuhkan tenaga kefarmasian, membutuhkan tenaga farmasi. Yang pertama, seperti pabrik obat atau industri obat. Kalian bisa
di sana sebagai quality control, sebagai penyusun formula, sebagai bagian produksi, dan masih banyak lagi ya. Kemudian di apotek itu sendiri, ya, di apotek itu sendiri. Kemudian di penelitian obat bisa, kemudian rumah sakit bisa, kemudian puskesmas atau klinik bisa, kemudian kalau kalian ingin masuk pemerintahan di Dinkes juga bisa, kemudian BNN. Ada yang tahu BNN? BNN nanti kalian cari sendiri ya, BNN itu apa. Kemudian ada lagi BPOM. Mungkin kalian ingin jadi guru atau jadi dosen, sangat bisa sekali. Kalian nanti bisa masuk ke SMK Farmasi sebagai guru, atau nanti kalian kuliah lagi, kuliah S2 sebagai dosen farmasi ya. Kemudian nanti mungkin ada yang tanya, kuliah farmasi itu sulit enggak sih? Sekolah farmasi itu sulit enggak sih? Tergantung. Kalau kalian mau bekerja keras, pasti akan dilalui dengan mudah. Tapi kalau kalian memalas, pasti kalian akan merasa sangat amat kesulitan. Jadi, selamat bergabung di SMK Farmasi, selamat berjuang. Kerjalah yang keras, jangan menyerah. Karena kalau kalian menyerah, kalian kalah. Semangat. Tanya obat, tanya apoteker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.